Kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermajelis ilmu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Bertanya para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Yang manakah taman surga itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hilaqu dzikr," majelis ilmu. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bersemangat senantiasa hadir pada majelis ilmu yang merupakan taman surga, semoga Allah memudahkan kita memasuki taman surga yang kedua, yaitu taman surga yang sesungguhnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah berhijrah. Ada tema yang sangat menarik. Berhijrah, aku dan keluarga, atau berhijrah sekeluarga karenamu ya Allah. Berhijrah memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, jamaah sekalian, dan ini adalah makna yang wajib bagi setiap mukmin untuk berhijrah. Apa yang disebut hijrah? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, dalam dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang Muslim itu adalah yang selamat Muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi Muslim itu adalah yang selamat orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, "Wal muhajiru," dan orang yang berhijrah itu, di sini poinnya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu, man hajara manahallahu anhu. Muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, yaitu yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib bagi semua orang beriman untuk berhijrah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Dulu kita masih melakukan dosa, masih mengerjakan perbuatan maksiat, masih berurusan dengan riba, masih melaksanakan perbuatan zina, masih melaksanakan perbuatan pencurian dan segala macam bentuk dosa dan maksiat, maka yang disebut dengan hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, yaitu mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat di depan matanya ada kesempatan untuk berbuat dosa, lalu dia mengatakan, "Tidak, saya tidak mau mengerjakan dosa." Itu berarti orang yang hijrah. Pada saat ada kesempatan Nabi Yusuf untuk berbuat zina, dalam keadaan ruangannya tertutup, diajak oleh wanita imra'atun azizah, seorang wanita yang mulia, bukan wanita sembarangan. Kemudian pintunya semua ditutup, tapi beliau rela meninggalkan itu semua karena Allah. Itulah yang disebut berhijrah. Pada saat tawaran orang-orang kafir untuk memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar tetap berada pada agama leluhurnya, menyembah patung-patung, lalu Nabi Ibrahim dengan sekian banyak musuhnya, sekian banyak orang yang ingin mencelakakannya, bahkan mau dibakar, bahkan sudah dibakar, kemudian Allah menolong beliau tinggalkan kampung halamannya,
Dia tinggalkan kampung halamannya. Berkata Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya berangkat menuju Tuhanku. Saya berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang akan memberikan saya petunjuk. Maka pada saat orang itu ingin terhindar dari dosa, lalu menyelamatkan dirinya, meninggalkan tempat dosa itu disebut hijrah. Itu disebut hijrah. Maka berhijrah ini jamaah sekalian kewajiban bagi setiap mukmin jenis yang pertama, yaitu meninggalkan dosa. Kemudian hijrah yang kedua, jenis yang kedua adalah al-hijrah min daril kufri ila daril Islam. Berhijrah dari daerah atau negara yang kafir kepada negara Islam atau daerah yang di dalamnya bisa ditegakkan syariat Islam. Berhijrah meninggalkan satu kampung yang di sana begitu banyak kezoliman, tidak bisa membuat orang tenang beribadah, diusir, ditekan. Nabi diboikot di kota Mekah. Nabi disiksa sahabat-sahabatnya di depan mata beliau alaihi salatu wassalam. Ada Ammar, Yasir, ibunya Sumayyah, satu keluarga disiksa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk dikeluarkan dari agama Islam. Begitu juga Bilal ibn Abi Rabah ditarik di atas padang pasir yang panas untuk mengeluarkan dia dari Islam. Dan begitu banyak intimidasi yang terjadi di kota Mekah. Umat Islam tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Maka pada saat itu kondisi di mana mereka harus berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Maka perintah hijrah kepada orang-orang yang tidak bisa menegakkan syariat-syariat Islam di negeri tersebut karena diusir, ditekan, disiksa sehingga dia tidak bisa mengerjakan ibadah kepada Allah, maka wajib atasnya untuk berhijrah. Maka hijrah ini jemaah sekalian, tipe yang kedua tergantung kondisi di mana seseorang itu berada di daerah yang terzolimi. Dan kalau dia betul-betul terzolimi, harus hijrah. Tidak boleh ada alasan yang lain. Bahwa saya memiliki banyak keluarga, kerabat. Masa saya tinggalkan kota Mekah ini? Padahal disitulah toko-toko saya, ada banyak perniagaan saya di situ, banyak tanah saya di situ, rumah saya di situ yang saya bangun, keluarga saya di situ. Tidak itu menjadi pertimbangan. Pada saat bertemu antara pilihan keluarga, pilihan harta dengan menjaga agama kita, maka yang harus dipilih adalah menjaga agama kita. Maka sahabat dengan sungguh-sungguh meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Sebagian di antara mereka tidak membawa apa-apa. Bahkan sebagian besar mereka tidak membawa apa-apa. Bahkan kalau mau dikatakan seluruhnya, mereka tidak membawa perbekalan yang cukup. Untuk sekedar hidup di Madinah pun mereka tidak membawa perbekalan yang cukup. Sampai-sampai pada saat mereka tiba di kota Madinah, maka orang-orang Madinah lah yang menanggung kehidupan sehari-hari mereka. Kenapa? Karena mereka berhijrah. Al-Muhajirun, mereka disebut Al-Muhajirun karena meninggalkan kota Mekah yang sangat dicintainya, merupakan tempat kelahirannya, tapi tidak mampu kita menegakkan ibadah di situ, maka kita harus berhijrah meninggalkan. Para sahabat sedih, menangis. Ada yang meninggalkan bapak ibunya, ada yang meninggalkan istrinya, ada yang meninggalkan sanak keluarganya. Lalu kemudian dia tinggalkan
seluruh harta bendanya, perniagaannya. Demi apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-muhajirun, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itulah menjadi generasi yang didahulukan, dimuliakan dibandingkan dengan orang-orang Madinah. Kenapa orang Madinah selalu disebutkan yang kedua? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam surat Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kenapa ansar disebutkan yang kedua? Ansar itu kan penolong-penolong Nabi dan sahabat di kota Madinah. Kenapa Ansor disebutkan kedua? Sedangkan Ansor yang banyak membantu, bahkan memberi makan mereka, bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nabi SAW di Madinah, mewakafkan tanahnya untuk Masjid Nabawi. Kenapa Ansor disebutkan kedua dan Muhajirin disebutkan pertama? Karena Muhajirin meninggalkan semua harta benda dan kenikmatan dunia demi menjaga agamanya. Adapun Ansar, dia tetap berada di kotanya sendiri. Orang Madinah sebanyak-banyak apapun pengorbanannya orang Madinah, dia tidak meninggalkan kampungnya. Dia masih bersama dengan orang tuanya. Tapi pengorbanan Muhajirin masih lebih besar daripada pengorbanan Ansar. Maka Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak pernah Allah menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang. Siapa yang paling banyak berbuat? Siapa yang paling banyak berkorban? Siapa yang paling banyak menunjukkan kesungguhan untuk menjaga agamanya? Itulah yang selalu didahulukan dan diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Bahkan menjadi pemimpin-pemimpin Ansar. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, orang-orang Ansar pun membaiat Abu Bakar. Coba, kenapa Abu Bakar yang harus menjadi pemimpin setelah Nabi meninggal? Padahal orang Ansar itu kan dia yang punya kampung. Sudah meninggal Nabi Muhammad SAW. Mestinya kan kepemimpinan diserahkan kepada kami. Kami yang punya kampung ini. Ini kota kami, ini negeri kami. Anda ini pendatang-pendatang semuanya. Mestinya kami yang jadi pemimpin. Apakah ada di antara Ansar yang ingin berbuat seperti itu? Tidak. Mereka ridha, mereka rela dipimpin oleh orang-orang Muhajirin, orang terdekat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan sepakat membaiat Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan Muhajirin karena mereka berhijrah. Coba. Ansar, meskipun banyak pengeluarannya Ansar, banyak bantuannya Ansar, tapi mereka tidak berhijrah. Maka hijrah ini memiliki pahala yang lebih besar, memiliki keutamaan lebih besar, karena dia membutuhkan pengorbanan. Setiap orang yang berkorban untuk agamanya, dia datang dari rumahnya yang jauh berkilo-kilo datang untuk pengajian, itu bentuk pengorbanan dalam sebuah perjuangan. Berbeda pahalanya. Orang yang telah meninggalkan sekian banyak kesibukannya. Ini ada orang sibuk sekali, tapi dia masih bisa meluangkan waktunya untuk pengajian. Dengan orang yang memang tidak ada kesibukannya, sedikit, dengan waktunya memang cukup banyak untuk datang pengajian. Itu berbeda pahalanya. Kenapa? Karena ada pengorbanan yang lebih besar. Dia rela untuk menutup tokonya misalnya pada saat orang-orang masih ingin berbelanja karena sholat 5 waktu. Dia rela berkorban demi berhijrah. Dia yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Dia tinggalkan apa yang mungkin dijadikan syaitan sebagai was-was, tipu daya. Maka berhijrah ini hukumnya wajib jika kondisi kita tidak memungkinkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 97, 98, 99 sampai 100. Ini ayat yang sangat menarik terkait dengan hijrah. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat dosa. Jadi ada orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat dosa. Zalimi anfusihim. Zalim terhadap dirinya sendiri. Qalu fima kuntum. Berkata para
kepada mereka ini, kenapa keadaan kalian sebelumnya? Kenapa bisa meninggalnya dalam keadaan berbuat dosa? Kenapa kalian meninggal dalam keadaan zalim? Apa kata mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu itu lemah, disiksa, dihina, diintimidasi, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa melaksanakan puasa. Kami tidak bisa mengerjakan ibadah. Qalu, jadi alasannya kenapa mereka jadi zalim, tidak sholat. Alasannya kenapa mereka tidak sholat. Alasannya mereka kenapa tidak puasa. Alasannya kenapa tidak sholat Jumat. Alasannya kenapa mereka tidak mengerjakan ibadah yang merupakan perintah Allah. Mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard. Kami ini dalam kondisi tersiksa, kondisi tertekan, kondisi dihalang-halang. Ya. Dalam kondisi yang dihalang-halang. Nah. Baik. Kemudian apa kata malaikat? Coba perhatikan. Apa kata malaikat dengan alasannya begitu nanti hari kiamat? Alasan mereka begitu di hari kiamat. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah negeri Allah ini luas? Coba. Alasan itu tidak diterima, Pak. Bapak Ibu, tidak diterima itu alasan. Bilang, Ustaz, saya tidak salat Jumat karena saya bekerja di tempat yang dikuasai oleh non-muslim. Saya dilarang salat Jumat di sini, Ustaz. Saya tidak bisa. Di mana nih kodong saya makan kalau saya harus pindah kerja? Oh, itu tidak diterima alasannya. Apa kata malaikat? Ya, qalu, berkata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa tidak cari kerja yang lain? Kenapa kita tidak pindah instansi yang lain? Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya kerja di riba ini, tidak bisa tinggalkan ini. Ya uang haram ini Ustaz, apa yang bisa dimakan istri saya? Oh, tidak bisa. Alasan itu tidak diterima. Buka surah An-Nisa. Buka surah An-Nisa ayat 97. Surah An-Nisa ayat 97, alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat akan mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Saya ulang-ulang ini supaya menjadi syiar kita. Coba ulang bersama saya. Alam takun ardullahi wasi'ah. Ulangi. Alam takun ardullahi wasi'ah. Katakan ini kepada orang-orang yang banyak alasannya itu. Ustaz, saya tidak bisa sholat 5 waktu karena pekerjaan saya begini begitu, di mana saya mau jaga. Alam takun ardullahi wasi'ah. Saya sampaikan memang perkataan malaikat sebelum nanti hari kiamat betul-betul muncul pernyataan ini. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah sidrat itu luas? Bukankah sawah itu luas? Bukankah empang itu luas? Bukankah kampung kita masih luas? Bukankah begitu banyak Allah siapkan perniagaan, pertanian? Kenapa kita tidak mau berhijrah? Hanya gara-gara alasan tidak mau tinggalkan kursi empuk. Hanya gara-gara alasan kita tidak mau meninggalkan pakaian yang keren itu dengan baju batik, dengan segala simbol-simbol dan pangkat-pangkatnya. Apakah kita tidak mau meninggalkan semua itu hanya karena gengsi? Nah ini, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, fatuhajiru fiha. Engkau bisa apa? Engkau bisa berhijrah. Fatuhajiru fiha. Ya, dan coba perhatikan apa yang dikatakan Allah dalam ayat ini, faulaika ma'wahum jahannam. Maka tempat mereka adalah neraka jahannam, wasaat masira, dan tempat itu adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat kembali. Maka jemaah sekalian, pada saat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita petunjuk, sudah jelas di depan mata ini kebaikan, ini keburukan. Lalu kita tidak mau meninggalkan keburukan dengan alasan-alasan duniawi, maka katakan pada diri kita, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kita harus kerja di situ? Kenapa kita harus berada di situ? Kenapa kita masih begini? Alasan apa nanti yang kita sampaikan kepada Allah? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas dengan segala nikmat-nikmatnya?
fatuhajiru fiha. Kamu bisa berhijrah. Coba. Kira-kira alasan apa nanti kalau dikasih tahu begitu? Kamu bisa berhijrah kemana saja. Kenapa kau tetap di situ? Ya. Akhirnya karena sudah meninggal dalam keadaan dosa, maka Allah mengatakan faulaika, maka mereka itu ma'wahum jahannam, tempatnya di dalam neraka jahannam, wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sudah banyak alhamdulillah orang-orang yang tadinya berpangkat, berpakaian rapi, masya Allah, dia tinggalkan riba itu dan akhirnya dia buka usaha di warung-warung dengan mungkin hanya pakaian baju kaos saja, tapi dia merasa tenang dan bahagia. Itulah orang-orang yang berhijrah. Dan orang berhijrah, Pak, dikasih jaminan oleh Allah. Baca ayat setelahnya. Di surah An-Nisa ayat 100 Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a, maka dia akan mendapatkan di muka bumi rezeki yang banyak lagi luas. Coba. Siapa yang jamin rezekinya? Allah. Siapa yang kasih makan kita? Allah. Siapa yang kasih kesembuhan kepada kita? Allah. Siapa yang menjamin seluruh kehidupan kita? Allah. Lalu kenapa kita tidak yakin dengan firman Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk itu yang bisa merusak agama kita, maka Allah menjamin siapa yang berhijrah karena Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Dia akan mendapati kehidupan dunianya banyak, rezekinya dan luas. Siapa yang bilang begini? Allah yang mengatakan. Insya Allah, kalau cuma bersabar 1 tahun Ustaz merintis, tidak apa-apa. Bukankah dulu muhajirin waktu datang ke Madinah terseok-seok dengan sekian banyak kebutuhan, bahkan untuk sekedar makan mereka kadang sampai pingsan gara-gara tidak ada makanan. Bukankah muhajirin juga merasakan begitu? Bukankah Nabi SAW dikatakan 3 bulan tidak menyala kompor di rumah beliau? 3 bulan purnama tidak menyala kompor di rumah Nabi SAW. Kadang Nabi mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, apakah ada makanan? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan kalau begitu inni shaim, kalau begitu saya berpuasa. Bukankah itu Nabi Muhammad SAW? Bukankah itu penghulu kita? Bukankah itu adalah pemimpin kita yang kita cintai? Bukankah beliau adalah manusia yang paling mulia, paling bertakwa? Kalau beliau saja pernah merasakan kelaparan, kalau kita tidak mau bercapek-capek, tidak mau merasakan kelaparan, lalu kita ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat, bukan tempatnya orang beriman yang seperti itu. Orang beriman adalah orang yang mau mengambil kesulitan demi untuk menjaga agamanya. Abdurrahman bin Auf, pedagang hebat di kota Mekah. Siapa yang tidak mengenal Abdurrahman bin Auf? Tapi datang ke Madinah, tidak ada apa-apa. Datang ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki apa-apa. Tapi beliau berjuang. Apa? Datang ke Madinah, mau dikasih ya istri oleh Sa'ad ya Ibni Rabi. Saya punya istri 2, kau pilih yang mana kau suka, saya ceraikan untukmu. Abdurrahman bin Auf mengatakan saya tidak. Dikasih saya punya beberapa toko, ya, beberapa sawah. Kau pilih yang mana yang kau suka, saya bagi 2. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak. Ya. Tunjukkan saja saya di mana pasar. Tunjukkan saja di mana pasar. Maka beliau berdagang langsung sukses? Tidak. Masa 1 bulan langsung sukses, 2 bulan langsung? Bersabar dulu berbulan-bulan, akhirnya menjadi orang kaya kembali. Jadi orang kaya kembali. Dan Allah membuktikan janjinya, yajidu fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Allah membukakan rezeki yang banyak, bahkan lebih banyak, dan wasi'ah, luas. Ada orang, Pak, banyak rezekinya tapi tidak luas. Bagaimana itu? Banyak kelihatan rezekinya, kelihatan, tapi tidak luas. Tidak ada waktunya untuk pengajian. Susahnya luar biasa. Pergi ke pengajian, mau maaf Ustaz, mau kak sebenarnya pergi, tapi sibuk sekali. Itu namanya orang yang tidak dikasih wasi'ah. Ingat, bukan hanya rezeki yang
ada lagi urusan sana, ada lagi urusan sini. Tidak berhenti urusannya. Itulah orang yang disempitkan urusannya oleh Allah. Siapa yang membuat urusannya sempit? Allah yang membuat urusannya sempit. Siapa yang menghalangi dia pengajian? Allah yang membuat dia sibuk sehingga dia tidak datang pengajian. Maka hati-hati dengan orang-orang seperti itu, berarti rezekinya tidak berkah. Rezekinya tidak berkah. Yang berkah itu Pak, alhamdulillah banyak. Bisa juga ada waktu pergi pengajian, ada juga waktu pergi kumpul sama teman-teman saudara seiman, pergi rihlah, ada juga waktu untuk menyetor hafalan. Masya Allah, itulah yang diinginkan. Rezeki yang banyak dan luas, waktunya luas, wasiah, bisa diatur kapan kita mau. Ada acara keluarga ini, kampung mau pernikahan keluarga, bisa tutup saja, pergi, enak, perasaan tenang. Atau ada yang karyawan kerja, saya pergi, saya mau urus keluarga saya. Masa ada keluarga saya meninggal, saya tidak datang gara-gara urusan toko dan segala macam. Waliyadzubillah, ada Pak begitu. Kenapa tidak datang acara melayat? Ini keluarga kita meninggal, mohon maaf, saya sibuk, saya transfer aja. Bukan masalah uang, ini masalah keberadaan Anda, doa Anda, sholat Anda, dan sebagai bentuk Anda menyambung silaturahim. Tidak ada waktunya Pak, sibuk semuanya. Inilah orang yang disempitkan hidupnya oleh Allah. Ya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan pengajian, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah sempitkan hidupnya. Ya. Dalam surat Toha ayat 124 itu jelas, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak peduli dengan peringatanku, kata Allah, saya sempitkan hidup. Jadi yang menyempitkan hidup itu Allah. Bukan berarti dia tidak punya uang, tapi sempit. Kemana-mana diawasi KPK. Coba bayangkan itu, setengah mati itu. Dia banyak hartanya bermiliar-miliar, tapi dia begini, hatinya begini, was-was. Kenapa? KPK. Polisi di mana-mana. Ya, mau ketemu orang susah. Apalagi kalau jalan-jalan ke pasar. Setengah tidak mau. Kenapa kita tidak mau jalan-jalan ke pasar? Saya khawatir. Ya. Nanti ada orang pencuri yang akan mengambil saya, ya, uang saya dan seterusnya. Kenapa? Hatinya sempit, hidupnya sempit. Nggak ada waktu untuk berkumpul-kumpul, sekedar untuk bercanda, sekedar untuk duduk-duduk bersama istri dan anak-anak. Nggak ada. Bawa anak-anak rekreasi, nggak ada waktunya. Mana habis semuanya untuk dunia yang tidak akan ada ujungnya. Ya, kecuali kematian. Maka orang-orang seperti ini tidak yakin dengan janji Allah. Tinggalkan Pak, apa yang kemudian dilarang oleh Allah. Kalau kita lihat hidup kita ini banyak melanggar syariat, banyak hal-hal yang dilarang. Tinggalkan itu, cari tempat yang lain. Berhijrahlah. Berhijrah, apa jaminannya? Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajidu fil ardi muragaman katsira wa sa'a, akan mendapati rezeki yang banyak dan kehidupan yang luas. Wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ila Allah wa rasulih, dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, lalu kematian mendatanginya. Misalnya dia sudah putuskan untuk berhijrah, kemudian tiba-tiba Allah menakdirkan dia meninggal dunia, maka coba dengarkan kabarnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu karena tekadnya mau berhijrah. Meskipun belum sempat Ustaz bangun rumah, baru-baru pindah. Meskipun Ustaz belum kaya, baru pindah tempat kerja, tapi kalau nyawanya sudah dicabut, belum sempat berbuat banyak, belum sempat ikut pengajian, bahkan baru dia niat hijrah, baru dia pindah, baru sehari pindahnya, belum sempat ikut pengajian, belum sempat mengerjakan amal soleh yang banyak, baru-baru pindah sehari, baru-baru berhenti satu hari, kemudian kematian datang kepadanya, maka Allah mengatakan wa faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka telah tetap pahala
lagi Maha Penyayang. Ya, kita pernah dengar ya kisah pembunuh 99. Ngerti kisahnya? Itu kan orang membunuh 99 tidak ada harapan. Ini kata para ulama, kenapa dia membunuh 99? Salah satu faktornya karena di kampungnya memang kampung pembunuh. Jadi kampungnya itu memang kampung yang pokoknya sedikit-sedikit pedang, sedikit-sedikit keris, sedikit-sedikit ya badik. Kalau ada sedikit ada emosi-emosi keluar badik, tumpah darah. Ya. Jadi kampungnya memang kampung yang sering terjadi pembunuhan. Maka dia sudah menjadi pembunuh 99 orang. Tapi mau hijrah, bertanya kepada orang yang tidak berilmu. Kan itu begitu kisahnya. Nah itu benar kisahnya. Bagaimana ini Ustaz? Ya kebetulan ini Ustaz baru hijrah juga, belum paham. Ya, ini juga masalah ya. Kalau bertanya pada orang yang tidak paham, ujung-ujungnya tidak benar gitu. Bagaimana Ustaz, bisakah saya ini bertobat? Kenapa? Apa dosamu? Ya, padahal dia juga baru tobat. Ini saya bunuh 99 orang. Oh, langsung kaget. Satu saja dibunuh, faka'annaha qatalan nasa jami'a. Seperti membunuh semua manusia. Satu aja dibunuh, itu besar dosanya. Ini Anda bunuh 99. Kaya-kayanya, ini kaya-kayanya. Jadi menjawab agama itu tidak boleh kaya-kayanya. Tidak ada kayaknya tobatnya bagi. Marah dia. Tidak ada tobat. Kalau tidak ada tobat, tak kalah saya cari tempat saja masuk neraka. Ya. Sekalian saya bunuh, saya kasih cukup 100. Nanggung. Dibunuhlah orang itu cukup 100. 100 orang. Ya, tapi masih gelisah dia. Sudah berbuat dosa. Tapi ini kayaknya orang yang tadi ini memang tidak terlalu paham. Ya carilah orang yang lain yang kira-kira lebih berilmu. Ditanya, bagaimana saya ini? Ya, saya sudah membunuh 100 orang. Apa kata ulama yang ditanya itu? Apa yang menghalangimu untuk tidak diterima oleh Allah tobatnya jika engkau bersungguh-sungguh? Wah, ini ulama betulan nih. Ya, yang ditanya ulama betul. Akhirnya apa? Apa kata ulama itu? Begini, kalau kamu mau hijrah, tinggalkan kampungmu. Itu kampung rusak itu. Kamu gara-gara di situ banyak pengaruh-pengaruh buruk. Ya, ini siapa kampungnya tidak bisa nanti kita sebutkan di sini poin ketiga ya. Kampungnya ya tidak bisa dia tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan dia yang dipengaruhi di situ, maka harus tinggal. Dia keluar dari kampungnya ya, mengikuti saran ustadz itu untuk berhijrah. Ternyata meninggal di tengah jalan. Bahkan kata para ulama, masih jalanan tempatnya pergi itu masih lebih dekat dengan kampung yang dia tinggalkan itu, kampung maksiat itu. Tapi bertengkar, datang malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang untuk memperebutkan siapa yang akan mengambil ruhnya. Ya, diperebutkan siapa yang akan mengambil ruhnya. Ya, kemudian Allah membiarkan saja malaikat ya, yang mana yang mau ambil ruhnya. Berdebat malaikat. Ini kan sudah tobat. Yang satu malaikat azab mengatakan ini sudah bunuh 100 dan belum tobat. Baru dia mau belum mengerjakan kebaikan. Dia sudah tobat tapi belum mengerjakan kebaikan. Baru mau pergi. Ini bagian saya, masukkan ke neraka saja. Yang malaikat rahmat mengatakan tidak. Ya, dia sudah taubat dan dia mau hijrah. Akhirnya diberikan keputusan, diukur jaraknya. Kalau dia lebih dekat jaraknya, bayangkan ini belum beramal soleh ini, belum ikut pengajian nih, baru niat hijrahnya, baru taubat kepada Allah. Maka diukur. Yang kalau dia dekat dengan tempat hijrahnya, maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Tapi kalau dia lebih dekat dengan tempat dosanya, maksiatnya, maka diambil oleh malaikat azab. Allah berikan keputusan untuk mereka malaikat Nuh. Allah dekatkan tanah. Coba. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba. Padahal sebenarnya masih lebih dekat itu kata para ulama dengan tempat sebelumnya. Tapi Allah dekatkan tanah itu sehingga yang mengukurnya lebih dekat kepada tempat tujuan. Maka Allah mengatakan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutup firman-Nya dengan wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Lalu apa yang menghalangi kita untuk kita, saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita tidak berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi kita? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kemudian yang ketiga, hijrah jenis yang ketiga adalah tempat. Jadi yang kedua tadi itu tempat yang penuh kezoliman, kita tidak bisa ibadah. Kalau tempat yang ketiga ini kita bisa ibadah. Ini yang poin ketiga. Hijrah jenis ketiga itu kita bisa beribadah di tempat itu, cuma maksiat terlalu banyak. Bisa kita sholat, bisa kita baca Quran, tapi sekeliling kita peminum semua, sekeliling kita pencuri semuanya, sekeliling kita ini orang pezina semuanya. Nah, ini kemungkinannya kita terpengaruh, anak-anak kita terpengaruh, istri kita terpengaruh. Bayangkan satu kampung itu orang berzina, satu kampung itu orang maksiat, peminum minuman keras, penjudi, hanya kita di situ. Dan kata para ulama, dan di kampung itu dia tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kalau dia mau ceramai orang atau mengajak orang, dia saja yang akan dihukum, dia akan disandra, atau dia yang akan ditekan. Yang kedua, syaratnya dua, tidak bisa amar ma'ruf di situ. Dan yang kedua adalah tidak ada orang lain yang dia temani untuk membantunya dalam kebaikan. Kalau kondisi seperti ini, kampung banyak dosa dan sudah menyebar, kemudian kita tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian tidak ada orang lain yang bisa membantu kita dalam menegakkan kebaikan, maka wajib untuk dia berhijrah. Tinggalkan kompleks itu, tinggalkan kampung itu, tinggalkan tempat kerja itu. Kalau kita tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada orang juga yang membantu kita menegakkan kebaikan. Tapi kalau misalnya maksiat banyak Ustaz, tapi ada juga orang-orang baik di situ yang siap untuk berjuang memperbaiki. Itu jangan pindah dulu. Anda berjuang di situ. Tapi kalau satu kampung itu rusak, Anda sendiri, kemudian tidak ada yang bisa bantu, dan kalau Anda tidak bisa tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tinggalkan. Sama juga dimanapun instansi kita tempat kerja, semua orang korupsi, semuanya korupsi Ustaz. Mulai dari satpam sampai direktur korupsi semua. Siapa yang tidak tanda tangan pasti akan dipindahkan ke daerah terpencil. Korupsi semua. Kalau kamu tidak tanda tangan, masalah. Kamu tidak tanda tangan, semuanya. Dan tidak ada orang menolongnya. Hijrah, tinggalkan tempat. Tinggalkan tempat itu. Allah jamin bagi Anda rezeki. Wajib untuk meninggalkan. Yang keempat terakhir, al-qism ar-rabi' adalah hijratul insan li sahibi al-ma'siyah fi waqti isyani. Jadi yang keempat adalah hijrah meninggalkan teman atau meninggalkan orang yang berbuat dosa pada saat dia berbuat dosa. Khusus saat dia berbuat dosa. Ini contoh ya. Ini teman kita ini berjudi di depan kita, tinggalkan. Itu namanya hijrah juga. Ini jenis yang keempat. Hijrah jenis ini biasa kita temui. Ya, ini lagi margibah, ini gosip, cerita tetangganya, cerita gurunya, cerita pokoknya macam-macam dia gosip. Ini tinggalkan ghibah itu dosa besar. Tinggalkan. Itu namanya hijrah. Khusus untuk selama dia belum berpindah pembicaraan, tinggalkan. Karena kalau tidak tinggalkan, kita ikut masuk dalam dosa itu. Ya, apalagi kalau saya Ustaz tidak pergi, tapi saya dengar saja. Sama aja. Kita ikut mendengar. Ya. Dan ini penyakit masyarakat yang paling banyak ini ghibah, gosip. Saya kadang-kadang menyampaikan kepada ibu-ibu, kenapa itu bukan materi pengajian kita bahas kalau ketemu sama ibu-ibu itu. Bila tahu kamu caranya sujud sahwi, kata Ustaz itu sujud sahwi begini. Nah, itu lebih heboh, lebih bagus itu. Ini yang dia cerita, kita tahu dia artis kemarin sudah menikah. Ya, yang satu itu cerai sama istri. Sudah pertama ada pembukaannya, lama-lama itu tetangga yang kemarin. Selesai berkembang dan sekarang bukan hanya ibu-ibu bagusnya, bapak-bapak dia banyak bagusnya. Sudah cerita semuanya. Ya, bahkan yang lebih parah dia gosip istrinya sendiri. Istri saya itu begini itu di rumah, di kamar
itu begini, waliyadu, tidak boleh sama sekali. Itu aurat, tidak boleh diceritakan hubungan kita suami istri kepada orang lain. Itu ghibah yang paling besar, itu salah satu bentuk ghibah yang luar biasa. Ya, karena tentu istri kita tidak ridho kalau diceritakan. Maka ini berbahaya. Hati-hati, tinggalkan. Kalau ada pembicaraan kayak begitu, tidak bisa kita alihkan, tinggalkan. Tinggalkan majelis itu. Allah berfirman dalam surah, ya, dalam surah An-Naml, Al-An'am, ya, dalam surah Al-An'am ayat 68. Surah Al-An'am ayat 68. Saya bacakan. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami. Ya, memperolok-olok ayat kami, ya, adalah orang yang menghina ayat-ayat Allah, ya. Orang yang menghina agama Allah, menghina syariat Allah, menghina orang-orang yang menuntut ilmu ulama, ya, menghina dan mencaci maki apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengerti itu dosa, tapi dia tetap mengerjakan. Itu namanya memperolok-olok ayat Allah. Jadi kalau kalian ketemu dengan orang seperti itu, fa'rid anhum. Ayo, coba, ya. Ini diulang sebagai syiar. Ikuti saya. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Go, ya. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Ya, fa'rid, ya, fa'rid. Fa'rid, a-nya dulu, fa'a baru ain. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Jauhi mereka. Jauhi mereka. Tinggalkan mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai dia pindah pada pembicaraan yang lain. Jadi kalau dia masih melakukan perbuatan yang dosa, tinggalkan sampai dia pindah pembicaraan. Wa imma yusyannaka syaitan. Tapi jika syaitan membuat kamu lupa, maksudnya saking asyiknya ini ngobrol, lupa kita bahwa kita ini lagi gibah orang. Pas lagi gibah-gibah, langsung teringat, sadar. Pada saat sadar kata Allah, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka jangan duduk setelah engkau sadar dengan mereka. Setelah engkau sadar, ya, engkau sadar, fala taqud, jangan duduk bersama mereka, bersama orang-orang zalim. Ya, jadi saya ulang dua di sini. Jika kalian melihat ada orang yang mengolok-olok ayat Allah, melakukan perbuatan dosa, fa'arid anhu. Fa'arid anhu. Jangan ia mendekat, jauhi mereka. Fa'arid anhu. Hatta, ya, sampai mereka yahudu fi haditsin ghair. Sampai mereka pindah ke pembicaraan yang lain. Tapi kalau kita lupa, gara-gara syaitan membuat kita lupa, wa imma yusyannaka syaitan. Pada saat syaitan membuat kita lupa, fala taqud ba'da dzikra. Maka janganlah kalian duduk bersama mereka setelah kalian sadar. Jadi pada saat kita sudah sadar bahwa ini gosip, ini riba, ini perbuatan dosa, jangan duduk bersama mereka. Langsung tinggalkan mereka. Ma'al qaumidz zalimin. Jangan sampai kita bersama dengan orang-orang yang zalim. Surah Al-An'am ayat 68. Inilah 4 bentuk hijrah. 4 bentuk hijrah yang hendaknya kita semua lakukan sebagai seorang mukmin. Ya, saya ulang, yang pertama hijrah meninggalkan maksiat, dosa dan segala macam yang dilarang oleh Allah. Ini wajib, hukumnya wajib. Yang kedua, meninggalkan negeri, ya, kafir, negeri yang kita tidak bisa ibadah, kepada negeri yang bisa kita tegakkan ibadah. Yang ketiga, meninggalkan negeri yang banyak dosa, tempat maksiat, kampung yang banyak maksiat. Kalau kita tidak mau
gosip nih, masa saya mau berhentikan? Tidak enak. Tidak enak itu kalau kita masuk neraka, Bapak Ibu. Itu yang tidak enak. Ya, jadi sampaikan saja, mau maaf Bu, ini bagusnya pembicaraan kita jangan yang lain saja. Atau langsung kita kasih pembicaraan lain. Kalau tidak mau tinggal, pergi kita, pergi. Jangan kita mau duduk di situ, kita mau maaf, ya, saya ada urusan lain. Dan itu sudah bagus. Ya, mau maaf, saya ada pekerjaan dulu, mau maaf. Gak usah. Habis pahala kita Bapak Ibu. Kalau itu kita mau urusi, ya menceritakan aib orang lain, menceritakan. Tapi betul Pak Ustaz, begitu memang orang. Justru karena betulnya itu disebut ghibah. Kalau tidak betul namanya fitnah. Lebih parah lagi juga, mengada-ngada ya. Jadi justru karena betul itu disebut ghibah. Apa disebut ghibah itu? Jika itu benar-benar terjadi pada saudara kita, dan saudara kita itu kalau mendengarnya dia tidak suka. Nah itu disebut ghibah. Standarnya kalau dia tidak suka. Jadi ini pembicaraan kalau nada-nada ini orang yang dicerita suka atau tidak. Kalau tidak suka jangan cerita, berarti kita ghibah. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita membenahi diri. Ingat, Allah menjamin ya, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaban katsira wa sa'a. Allah siapkan rezeki yang sangat luas, ya, rezeki yang banyak dan kehidupan yang luas, kehidupan yang bahagia, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ada waktu baca Quran, ada waktu sholat sunnah, tidak diburu-buru oleh pekerjaan, ya, tidak dikejar-kejar oleh dosa. Kita tenang, kita bisa bahagia bersama keluarga, kita bisa berkumpul pengajian, kita bisa ya memperbanyak hafalan Quran. Alhamdulillah, maka bersyukurlah kepada Allah jika kita bisa berhijrah di sisinya. Sebenarnya masih ada yang lain, ya, kisah-kisah para sahabat, cuma awas, masih ada sedikit. Saya akan kisahkan sedikit aja. Ya, ada sahabat yang disebut dengan Suwaihib. Suwaihib bin Sinan. Suwaihib bin Sinan ini dia mau hijrah dari Mekah ke Madinah, mau mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat yang lain. Suhaib bin Sinan pada saat mau hijrah itu ditahan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa ditahan oleh orang-orang Quraisy? Katanya, Suhaib bin Sinan, kamu itu dulu miskin, sekarang kamu sudah kaya. Masa kamu pergi begitu saja, meninggalkan, ya, membawa hartamu semuanya, padahal dulu kamu orang miskin datang ke sini? Tidak akan kami biarkan. Orang Quraisy mengatakan begitu. Apa kata Suhaib bin Sinan? Mengatakan begini, maukah engkau membiarkan saya pergi hijrah ke Madinah, saya berikan seluruh harta saya? Orang Quraisy apa bilang, ya kalau begitu, ya silakan pergi saja. Pokoknya tinggalkan semua harta. Ini distorehkan dalam sejarah emas bahwa Suhaib bin Sinan dia meninggalkan Mekah, meninggalkan seluruh hartanya demi untuk menjaga agamanya. Kita belum juga ditinggalkan semua. Alhamdulillah ada yang juga rumah sudah jadi. Alhamdulillah ada yang juga kendaraan. Bukan juga ditinggalkan semuanya. Kita hanya berpindah tempat kerja. Tidak mau kita tinggalkan gara-gara hawa nafsu dunia yang terlalu banyak menakut-nakuti kita. Saya sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Pekerjaan setan itu selalu membuat kalian takut miskin. Jadi kalau takut miskin itu kerjaan setan. Ya'idukumul faqra, selalu menjanjikan kemiskinan. Coba Allah menggunakan kata apa? Menjanjikan kemiskinan. Biasanya itu dijanjikan kaya, ini dijanjikan miskin. Ya, setan itu selalu menjanjikan kemiskinan kepada orang-orang ya mukmin. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, selalu mengajak kalian untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Wallahu, tapi Allah, dan Allah ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, tapi Allah menyiapkan ampunan dan keutamaan yang luar biasa. Sekarang pilih mana? Pilih mana? Pilih janji setan menjanjikan kita kemiskinan dan menjanjikan kita kemaksiatan, atau pilih Allah, janji Allah kepada kita ampunan dan keutamaan yang luar biasa. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya
wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Maka dia tinggalkan Suhaib bin Sinan hartanya semuanya, dia berangkat menuju Madinah demi menjaga agamanya. Agama itu nomor satu Bapak Ibu, harus dijaga. Sholat, kalau tidak bisa sholat dengan baik, ada pekerjaan tidak bisa Ustaz, ini sholat saya keteteran, selalu terlambat, selalu bolong, bahkan kadang tidak sempat lagi sholat Jumat, waliyadzubillah. Tinggalkan itu Bapak Ibu, hati-hati, dunia ini sementara, akhirat selamat, gitu ya. Kemudian ya, kisah yang lain, Ummu Sulaim itu ditinggal oleh Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah kebetulan ya. Nah, ini harus diceritakan nih karena Ummu Salamah ya. Ini Ummu Salamah mau hijrah sekeluarga. Nah, ini kebetulan temanya ini tepat. Ini sebenarnya kisahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah, Abu Salamah dan Salamah. Ya kan begitu. Salamah, Abu Salamah dan Ummu Salamah. 3 orang mau berhijrah ke Madinah. Ditahan oleh kaumnya Ummu Salamah. Jangan bawa ini. Ini adalah dari kaum kami. Ya. Dari Bani Mughirah, ya. Ummu Salamah itu ditahan oleh kaumnya. Jangan bawa istrimu. Kalau kamu mau pergi saya sendiri. Anaknya juga diambil oleh keluarga istrinya. Sini Salamah, tidak boleh kau bawa. Kalau mau pergi sendiri. Bayangkan, dia tinggalkan anak istrinya berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Istriku Pak Ustaz, dia tidak bilang begitu. Bismillah, Allah janjinya, perintahnya, saya harus berhijrah. Kalaupun engkau tidak bisa ikut, saya akan berangkat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Dan betul, siapa yang memilih Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka pada saat Abu Salamah sudah hampir 1 tahun di Madinah, hampir 1 tahun di Madinah, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya. Bayangkan itu, demi untuk agama, demi untuk menjaga sholatnya, demi untuk bisa bersama Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah ya bersedih, senantiasa berdoa, senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan untuk berhijrah. Maka Allah membukakan hati orang-orang ya kafir itu melepaskan Ummu Salamah bersama anaknya. Berangkat atau tidak? Berangkat. Tidak ada yang temani laki-laki, tidak ada. Bayangkan ini, Ummu Salamah hanya ditemani oleh anaknya yang masih kecil, Salamah. Berangkat berhijrah. Bayangkan, bisa bayangkan ya, Makkah ke Madinah itu cuma seorang perempuan naik unta dengan anaknya. Demi apa? Menyusul suaminya dalam ketaatan. Coba bayangkan. Pada saat Allah sudah memisahkan kita karena Allah, ya, Allah memisahkan kita ini gara-gara urusan agama, maka Allah pun akan mempertemukan kita karenanya. Coba, inilah orang yang akan dinaungi nanti di hari mati renungan pada hari kiamat. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Anda wahai suamiku telah pergi dahulu karena Allah. Saya di sini ditahan, tapi saya bersabar karena Allah menjaga agama. Dan kemudian Allah menganugerahkan 1 tahun kesabaran itu. Ummu Salamah bersama dengan Salamah berangkat, tapi Allah menolong mereka. Sampai di Tan'im datang ya seorang sahabat Utsman bin Talha, kemudian beliau yang menemani ya Ummu Salamah sampai ke Madinah, bertemu dengan Abu Salamah suaminya, masya Allah. Dan itulah seindah-indah pertemuan setelah 1 tahun dipisahkan karena Allah, masya Allah. Inilah hijrah. Pada saat suami mau hijrah, mau tinggalkan, mohon maaf, saya harus tinggalkan pekerjaan ini. Mertua tidak merestui karena banyak gajinya di situ. Jangan kau tinggalkan. Kalau saya tahan itu istrimu, tidak boleh ikut. Ya. Ingat kisah Ummu Salamah. Nah itu. Ingat kisah Ummu Salamah, dipisah. Gak apa-apa, tidak lama itu ngambek mertua itu. Tidak lama. Mau ngambek berapa lama sih mertuanya? Ini kan kasihan nanti berdoa. Allah yang membolak-balikkan hati. Jangan kau berhenti di situ, banyak gajinya. Masa sudah derajat manajer, kepala cabang, kamu tinggalkan itu? Ya, mertua ngambek semuanya. Jangan kau bawa istrimu, anakmu jangan bawa, pergi kau sendiri. Ya, biarlah kita jadi pengusaha, kita tunjukkan. Ya, atau kita pergi cari kerjaan lain, kita tunjukkan bahwa kita berhijrah karena Allah. Dan yakin Allah bukakan rezeki. Apalagi kalau sukses, memang tidak akan itu mertua membawa anak kita dengan istri kita harus semangat, kalau perlu pindah semuanya, ayo kita bersih. Kenapa? Kalau sukses
Ya, dan insya Allah sukses karena Allah yang menjanjikannya. Yajidu fil ardi muragaman katsiran. Masih banyak kisah yang lain ya. Ada Ayyash dan seterusnya. Tapi saya kasih PR aja, PR. Cari kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ini penting. Kasih kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Bagaimana dia ditipu oleh Abu Jahal. Jadi kadang-kadang hijrah itu kayaknya biar nih jadi PR juga, tapi saya jelaskan sedikit. Kadang-kadang setan itu memberikan kita penghalang sesuatu yang kayaknya masuk akal. Jadi itu Ayyash bin Abi Rabi'ah itu ditahan oleh Abu Jahal yang merupakan keluarganya. Dia bilang begini, mamamu katanya berjanji tidak mau menyisir, tidak mau masuk rumah, selalu di luar rumah sebelum kamu datang. Jadi kalau kamu tidak pergi, tidak pulang, kamu masih ngokok berhijrah bersama Nabi Muhammad, kau tidak mau kembali ke mamamu tidak akan menyisir rambutnya dan dia tidak akan masuk ke rumah sampai engkau datang menjenguknya, sampai engkau kembali. Engkau kan agama, bahkan Abu Jahal mengatakan begitu. Bukankah agamamu itu harus mengajarkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua? Coba Abu Jahal saja mengerti birrul walidain. Dan itu kadang-kadang, ini hikmahnya kata ulama, kadang-kadang setan itu menggunakan cara-cara agama untuk membuat kita terhalang dari kebaikan. Coba, ini kan setan pandai. Dia bilang, oh ini kan agamamu ada berbuat baik kepada orang tua. Masa kau tinggalkan ibumu di situ, baru kau pergi ke Madinah? Nah, masuk akal. Ternyata Ayyash memutuskan untuk kembali. Padahal Umar bin Khattab sudah larang. Jangan, tipuan itu. Ini pentingnya dengar kata ulama. Iya, jangan ngotot kalau ulama bilang jangan. Ini Umar bin Khattab bilang jangan, kau kembali. Saya kasih kau harta di sini, setengah harta saya kau ambil. Tapi dia tetap mengatakan, saya mau kembali ke ibu saya, mau berbakti. Baru menuju perjalanan, ternyata cuma ide-ide bualan dari Abu Jahal saja. Di tengah jalan langsung diikat itu Ayyash, dan akhirnya datang ke Mekah dalam keadaan terikat dan akhirnya diasingkan, tidak ketemu juga, tidak berbakti juga kepada orang tuanya. Jadi hati-hati, setan itu kadang-kadang, ini kesimpulannya, setan itu kadang-kadang membuat alasan-alasan yang kayak-kayaknya masuk dalam agama, masuk akal. Kayaknya kamu jangan kau berhenti kerja di sini. Bukankah istrimu itu wajib kau nafkahi? Masuk akal kan? Masuk akal. Setan itu Pak Profesor. Iya, saya sampaikan sama semua jamaah yang menonton. Setan itu sudah profesor. Dia bayangkan kalau sudah ratusan tahun semenjak Nabi Adam lagi digoda. Apalagi kita. Saya bisa bayangkan itu setan punya kampus bagaimana cara menyesatkan manusia. Ya, di situ ada doktor, setan doktor, profesor juga. Ya, bagaimana teknik, trik menyesatkan manusia.